di 0852 5011 4216 dan misi di 0813 4711 4227. Enjoy work and stay safe with Hotel Royal Park Samarinda. Mereka adalah partner yang Anda jangkau. Saya Angelica Thomas. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena melalui subsidi yang diberikan sangat membantu saya dalam membayar setengah uang kuliah saya. Sebagian dari mereka masih menunggu dukungan Anda. Saya Jeki, untuk dampak bantuan dari Mission Care membantu saya dalam biaya perkuliahan. Terima kasih untuk para donatur yang sudah mendukung pembiayaan. Ini sangat berdampak bagi saya. Terima kasih sekali lagi. Dukungan Anda memberikan dampak besar untuk memberitakan dan memperkenalkan keselamatan kepada seluruh dunia. Mari mengenal Mission Care Chapter Samarinda dan bersama mewujudkan pemberitaan kabar keselamatan ke seluruh dunia dengan menghubungi Bapak Yes Asa di 0811 587 028 dan Bapak Gideon Manurung di 0853 8872 2594. Kepedulian Anda dapat menjangkau yang tak terjangkau. Shalom, selamat malam, listener, kembali lagi pastinya di ruang dengar Anda dari jangkauan nomor 27C Samarinda dalam program Reach the Unreachable, menjangkau yang tak terjangkau. Sebuah program yang dipersembahkan oleh Mission Care Chapter Samarinda untuk kita dapat memahami, kembali mengenal, dan menumbuhkan arti peduli dan berbagi. Karena tentunya dari kepedulian kita, dari kerinduan kita, konsistensi kita berbagi, kita akan menjangkau yang tak terjangkau. Seperti biasa tentunya kita juga mengucapkan terima kasih untuk donatur yang mendukung terselenggaranya program ini. Ada Dermaga Jaya Group, One Stop Tire Solution, dan juga Hotel Royal Park Samarinda. Iya, dan tentunya seperti biasa di jalur interaktif tetap terbuka ya. Di 0811 587 028, di 0811 587 028, dan juga di 0853 8872 2594, di 0853 8872 2594. Ya, dan tentunya Mayor sudah terhubung melalui jalur video call bersama narasumber kita. Oke, berapa narasumber kita malam hari ini? Ada Bapak Yes Timotius Asa. Oke, kayaknya ada kendala nih di komunikasinya, Mer, coba perbaiki dulu ya. Bersama Bapak Yes Timotius Asa yang terhubung di jalur video call. Tadi sempat terputus. Oke. Dan tentunya di malam hari juga listener boleh gabung ya. Oke. Shalom, selamat malam Pak Yes. Shalom, selamat malam. Iya, udah baik nih Pak audionya ya. Sudah. Oke. Bagus. Dan tentunya di malam hari ini dengan Bapak Yes yang akan memberikan kabar sukacita kepada kita. Menarik tentunya karena topiknya adalah standar hidup anak Tuhan. Seperti biasa Pak Yes, sebelum menyampaikan kabar sukacita, Mer mengundang Pak Yes untuk dapat membuka kita di dalam doa. Silakan Pak Yes. Para listener pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita awali siaran malam ini dengan doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami datang menaikkan pujian syukur limpah terima kasih kepadamu, karena kami boleh menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh ada di malam hari ini dalam siaran dari Hotline. Kami ingin diberkati oleh firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus-Mu bekerja atas kami, sehingga firman ini disampaikan oleh hamba-Mu dengan benar, dan kami dapat menyimaknya untuk menjadi pedoman hidup bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkati Bung Meir yang akan melalui siaran ini, berkati juga radio Hotline ini, dan biar kiranya
nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Dan tentunya kepada Pak Yes, waktunya dipersilakan. Pendengar yang diberkati Tuhan, malam ini saya akan membahas satu topik, standar hidup anak Tuhan. Sekali lagi, standar hidup anak Tuhan. Dan yang mendasari tema ini kita ambil dari 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 8 sampai 11. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Mari kita memulainya dari ayat 8. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan, dan seberapa kali ia dalam perjalanan singgahlah ia ke sana untuk makan. Katalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil, yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana." Ayat 11. Pada suatu hari datanglah ia ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Pendengar yang diberkati Tuhan, bacaan ini saya akan awali dengan sebuah pertanyaan. Kenapa orang Kristen harus berbuat baik? Sama dengan kisah perempuan Sunem ini yang kita lihat dia melakukan perbuatan baik dengan abdi Allah. Sebenarnya ada yang melatar belakangi kita, yaitu kita melihat dalam Amanat Agung Matius 28 ayat 19 sampai 20, dan ini adalah sebuah perintah yang harus dikerjakan oleh anak-anak Tuhan. Dengan menjalankan perintah ini, maka anak-anak Tuhan ini telah melakukan perbuatan baik. Ayat 9 mengatakan, "Karena itu pergilah, jadikanlah sekalian bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Ayat 20 dikatakan, "Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Dan kita bisa melihat kaitannya dengan ayat-ayat ini pada Matius 25 ayat 31 sampai 46 tentang penghakiman terakhir. Pendengar yang diberkati Tuhan, kita juga melihat ada perintah-perintah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Misalnya dalam Yohanes pasal 15 ayat 12 dikatakan, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu." Perintah ini juga berkaitan dengan pasal 15 ayat 9 dan 17. Bahkan dijelaskan tentang kasih yang diperintahkan oleh Tuhan bagi murid-muridnya untuk dikerjakan. Bisa dilihat dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan 7, apa yang dimaksud dengan kasih. Nah, dalam Yohanes 15 ayat 13 dikatakan, "Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya." Jadi Yohanes 15 ayat 12 ini memerintahkan kita untuk mengasihi sesama manusia, untuk mengasihi orang lain. Itu adalah perintah. Juga berkaitan dengan Matius 28 ayat 19 dan 20. Mari kita lihat pengertian tentang standar hidup anak Tuhan. Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan, standar hidup adalah ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan. Jadi ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan. Ketika kita melakukan sesuatu, itu menjadi ukuran, menjadi patokan apakah kita berbuat baik, berbuat benar, apa tidak. Dan kalau bicara anak Tuhan, tentu adalah orang yang percaya atau beriman kepada Yesus Kristus. Seperti yang saya sampaikan tadi di Matius 25 ayat 31 sampai 46, bicara tentang penghakiman terakhir, itu ada perintah-perintah, ada kehendak yang diinginkan oleh Yesus kalau kita mau masuk dalam kerajaan sorga. Kalau kita mau masuk dalam kerajaan sorga, maka dikatakan, "Sebab ketika aku lapar kamu memberi aku makan, ketika aku haus kamu memberi aku minuman, ketika aku seorang asing kamu memberi aku tumpangan," dan seterusnya. Dan murid-murid bertanya, "Kapan kami melakukan itu?" Dikatakan,
Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara-saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi perbuatan baik yang kita lakukan kepada Tuhan, itu diwujudkan pada perbuatan baik kepada sesama. Dengan kita melakukan perbuatan baik, memberi makan yang lapar, memberi minum yang haus, memberi pakaian, memberi tumpangan, maka perbuatan-perbuatan baik itu dilakukan untuk Tuhan. Jadi apa yang kita lakukan bagi sesama kita, maka itu kita lakukan untuk Tuhan. Mari kita lihat dulu tentang Elisa sebagaimana menjadi bacaan kita malam ini. Apa standar hidup daripada Elisa? Standar hidup daripada Elisa adalah dia memiliki ketaatan yang tulus sebagaimana dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 19 dan 20. Yang kedua, Elisa yang adalah bujangnya Elia memiliki komitmen untuk tetap setia dan berintegritas. Mari kita lihat dalam 2 Raja-Raja pasal 2 bagaimana ukuran integritas daripada Elisa yang adalah bujangnya Elia. Pertama di dalam ayat 2, ketika Elia mau menuju ke Betel dan menyuruh dia untuk tetap tinggal di mana dia bercakap dengan Elia, dia berkata, aku akan tetap mengikuti engkau. Demikian juga ketika Elia mau menuju ke Yeriko, dia juga tetap bersikeras, padahal Elia sudah menyuruh dia untuk tidak perlu mengikutinya, tapi dia tetap berkomitmen untuk mengikuti Elia pada saat Elia mau menuju ke Yeriko. Kemudian dalam ayat 6, bagaimana juga Elia mau menuju ke sungai Yordan, dan Elia melarang untuk Elisa tidak perlu ikut. Tapi apa yang dikatakan oleh Elisa? Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan kau. Lalu berjalan keduanya. Itu menunjukkan ketaatan, kesetiaan. Itu menunjukkan bahwa Elisa memiliki integritas sebagai seorang pengabdi. Dia memiliki kesetiaan, dia memiliki ketaatan. Sehingga sekalipun dia sudah larang untuk tidak perlu mengikuti Elia, tapi dia tetap bersikeras untuk mengikuti Elia. Itu berarti Elisa memiliki perilaku yang baik, memiliki integritas, memiliki kepribadian yang benar. Kemudian dia juga dalam rangka itu memiliki roh atau kuasa. Karena itu dalam ayat 9 bagaimana dia mengikatkan diri dengan roh itu. Karena dengan roh maka dia akan dikuatkan, dimampukan untuk mewujudkan perilaku benarnya sebagai seorang bujang, sebagai seorang pelayan Elia. Dan dia adalah memiliki integritas. Kemudian mari kita lihat, apa standar hidup perempuan Sunem yang selalu menolong Elisa, bahkan yang membuatkan kamar untuk Elisa bisa menginap ketika melewati tempatnya di Sunem. Ternyata perempuan Sunem ini memiliki kepercayaan kepada Allah. Itu yang pertama. Sunem sebenarnya adalah wilayah 40 km sebelah utara dari Samaria. Itu berarti mengarah ke selatan Yehuda. Dia memiliki kepercayaan kepada Allah. Walaupun dia tinggal di daerah Samaria, yang berbeda kepercayaan dengan orang-orang Israel di Yehuda, tapi dia memiliki kepercayaan kepada Allah. Kemudian yang kedua, dia memiliki rasa hormat kepada hamba Tuhan atau kepada abdi Allah dalam ayat 9. Jadi dia taat kepada Allah, dia percaya kepada Allah, dan dia memiliki rasa hormat. Sekali lagi di garis bawah, memiliki rasa hormat. Anak-anak Tuhan harus memiliki rasa hormat dengan hamba-hamba Tuhan. Yang kedua, dia memiliki etos kerja sebagai seorang perempuan Sunem. Karena dikatakan dia adalah perempuan kaya. Tidak disebutkan dalam bacaan suaminya adalah kaya. Tapi yang disebutkan di sini, dia adalah perempuan kaya sebagaimana dalam ayatnya yang ke-8. Kemudian yang keempat, dia memiliki kepedulian. Karena itu, dia membuatkan kamar bagi Elisa. Sebagaimana kita baca di dalam ayatnya yang ke-10. Dia membuatkan kamar, dan kamar itu dilengkapi dengan segala kelengkapan-kelengkapan yang ada. Dan itu menjadi kamar yang luar biasa dan istimewa. Bahkan dikatakan, baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil. Kamar atas itu berarti dia memang adalah seorang perempuan yang kaya karena rumahnya bertingkat. Membuatkan kamar atas,
Kemudian berdinding batu. Yang berikut, baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, sebuah kandil. Maka apabila datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Perempuan Sunem ini adalah kaya, sehingga ketika membuatkan sebuah kamar buat Elisa, membuatkan kamar dengan segala kelengkapan yang ada dan dibuat dari beton. Itu berarti dia melakukan yang terbaik bagi Elisa, yang dia akhirnya tahu adalah hamba Tuhan. Pendengar yang diberkati Tuhan, dikatakan seberapa kali singgahlah Elisa dan makan di rumah itu, bahkan menginap di rumah itu. Setiap perjalanan yang dilakukan Elisa dari Yehuda menuju ke utara daerah Samaria, dia selalu mampir di Sunem dan dia selalu dilayani oleh orang-orang baik, yaitu perempuan Sunem, dan tentu saja dengan suaminya. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita refleksikan bacaan dan perenungan kita malam hari ini. Kalau kita bicara tentang standar hidup, baik standar hidup Elisa maupun standar hidup perempuan Sunem yang kemudian akan diaplikasikan dengan kehidupan kita, seperti apa standar hidup kita? Apakah kita memiliki standar hidup seperti Elisa, ataupun kita memiliki standar hidup seperti perempuan Sunem? Kalau kita melihat bahwa standar hidup yang ada pada perempuan Sunem, dia adalah orang yang baik, yang mau peduli dan berbagi, yang mau membantu hamba Tuhan dalam konteks mission care. Itu yang dilakukan oleh mission care. Sekarang pertanyaan, apa standar hidup mission care? Mission care pada tanggal 17 November 2020, 25 tahun, dia diberi penghargaan oleh pewarna Persatuan Wartawan Nasrani. Itu berarti mission care mendapat apresiasi karena kepedulian sosialnya dalam rangka membantu hamba Tuhan, guru agama dan mahasiswa teologi, bahkan bencana-bencana alam yang sudah pernah terjadi di Indonesia, baik dari Aceh sampai ke Wasior, Papua. Standar hidup mission care sebenarnya diawali oleh almarhum Pendeta Peter Condo Santoso, sarjana teologi, ketika melakukan perkunjungan dan melihat hamba-hamba Tuhan yang ada di Kalimantan Barat. Beliau masalah tergerak hati dan kemudian mau peduli bagi mereka yang melayani di daerah-daerah pedalaman. Kemudian beliau ketika itu kembali ke Semarang, beliau mengundurkan diri dalam jabatan sebagai Ketua Departemen Pekabaran Injil di satu sinode gereja. Kemudian dia mendirikan mission care agar dia lebih peduli, lebih dekat, dan bisa berbagi dengan para partner, terutama hamba-hamba Tuhan yang ada di pedalaman, secara khusus pada awal berdirinya yang ada di Kalimantan Barat. Pengurus dan member telah peduli dan berbagi sebagai wujud rasa hormat dan peduli kepada hamba Tuhan, guru agama mahasiswa teologi, sebagaimana perempuan Sunem itu. Ketika Pendeta Peter Condo Santoso merekrut, mengajak para pengusaha profesional untuk bergabung di mission care, mereka sudah mewujudkan kepedulian bagi sesama. Mereka sudah mewujudkan kepedulian bagi hamba Tuhan, guru agama, dan mahasiswa teologi. Dan mereka sudah boleh berbagi. Bahkan dari berdiri sejak 28 tahun yang lalu sampai saat ini, komitmen para member tetap memberi subsidi bagi hamba Tuhan, guru agama, dan mahasiswa teologi. Dalam kurun waktu 24 tahun, sebagian besar masih komit untuk peduli dan berbagi. Pendengar yang diberkati Tuhan, standar hidup mission care adalah sebuah komitmen untuk tidak berhenti peduli dan berbagi bagi hamba Tuhan, guru agama, dan mahasiswa teologi tadi. Itulah sebabnya saya katakan, ada yang sejak berdiri sampai saat ini masih tetap mensubsidi. Kalau kita menghitung secara materi nilai uang yang diberikan oleh beberapa member yang bertahan sampai saat ini, itu nilainya sudah sangat besar sekali. Tapi mereka tidak melihat itu, karena mereka mensyukuri berkat Tuhan untuk kemudian disalurkan kepada hamba Tuhan, guru agama, dan mahasiswa teologi. Itulah komitmen para member di mission care yang sudah boleh peduli dan berbagi. Yang berikut, standar hidup mission care untuk peduli dan berbagi bukan mencari rasa hormat sebagai bentuk pujian, tapi semata-mata untuk Tuhan, karena Tuhanlah yang punya segala yang kita miliki. Mission care bukanlah sebuah lembaga pelayanan yang ingin dihormati. Mission care tidak pernah mempamerkan apa yang telah dilakukan. Bahkan mission care tidak memiliki media khusus untuk menginformasikan apa yang telah dibuat. Tapi masyarakat dan anak-anak Tuhan mendengar dan menyaksikannya sendiri apa karya-karya yang sudah dilakukan oleh mission care, yang pada akhirnya mission care mendapatkan penghargaan dari Persatuan Wartawan Nasrani sebagai satu lembaga misi yang paling peduli
dari sekian lembaga misi yang ada di Republik ini. Pendengar yang diberkati Tuhan, pertanyaan untuk kita, apa standar hidup kita? Kalau kita belajar dari standar hidup perempuan Shunem, dia diberkati Tuhan dan dia memiliki kepedulian, rasa hormat dengan hamba Tuhan, yang kemudian dia menyiapkan kamar, dan itu tentu sebuah pengorbanan. Bagaimana juga Elisa yang adalah bujangnya Elia, yang kemudian melanjutkan pelayanan misi daripada Elia, dan kemudian dia juga menjadi hamba yang benar, yang memiliki komitmen, yang memiliki integritas, yang tetap setia kepada Elia pada zamannya. Itu berarti perempuan Shunem, kemudian Elisa adalah orang-orang yang patut dicontoh dengan integritasnya. Pertanyaan buat kita, apa standar hidup kita? Kalau kita mau menjadi seperti perempuan Shunem, itu berarti kita harus mengenal Allah secara lebih dekat. Yang kedua, kalau kita mau punya standar hidup yang berintegritas, maka kita juga harus memiliki rasa hormat kepada abdi Allah, kepada hamba Tuhan. Itu berarti kita harus peduli dan berbagi. Pada akhirnya membuatkan kamar untuk seperti perempuan Shunem. Artinya, kepedulian dari perempuan Shunem itu adalah sebuah integritas yang harus menjadi teladan kita. Sehingga ketika kita diberkati, mau menjadi seperti perempuan Shunem yang memiliki integritas, maka ketika kita diberkati, kita juga jangan menutup diri untuk peduli dan berbagi dengan hamba Tuhan, guru agama, mahasiswa teologi, yang saat ini menjadi daftar tunggu daripada Mission Care, yang nanti pada tanggal 13 Desember akan ada pembagian subsidi bagi para partner yang dilayani. Sayangnya Bapak Ibu, masih banyak yang belum tergerak hati, dan ada beberapa calon partner yang belum bisa tersubsidi sampai dengan tanggal 13. Jika Bapak mau tergerak hati, Ibu mau tergerak hati, jadilah seperti perempuan Shunem yang membuatkan sebuah kamar bagi Elisa untuk tempat menginapnya. Kalau Bapak Ibu mau tergerak hati dan mau peduli dan memiliki integritas, memiliki standar hidup seperti perempuan Shunem, maka Bapak Ibu, saya jamin dan saya yakin akan tergerak hati untuk menghubungi kami, peduli dan berbagi melalui pembagian subsidi. Yang berikut, dia memiliki etos kerja, si perempuan Shunem ini, untuk bekerja dan berkarya agar dia memiliki berkat. Terbukti Tuhan memberkati dia, seperti dalam ayat 8. Dia adalah seorang perempuan yang kaya, karena dia memiliki etos kerja. Jadi ketika kita memiliki kepedulian untuk berbagi, bagi hamba Tuhan, guru agama, dan mahasiswa, kita juga harus memiliki etos kerja, karena dengan kerja kita diberkati. Kita tentu tidak bisa mengharapkan berkat jatuh dari langit, tapi berkat juga harus kita cari dengan etos kerja, seperti perempuan Shunem ini, yang memiliki etos kerja yang luar biasa, karena itu dia dikatakan perempuan kaya. Yang ketiga, menyadari bahwa kekayaan yang dimilikinya dari Allah, karena itu harus berbagi bagi yang membutuhkan. Dia sadar, dengan etos kerja yang dia miliki, dia bekerja dengan baik, dan dia menghasilkan, dan disebutkan perempuan kaya. Dia tetap merasa, dan dia tetap mensyukuri, dan dia tetap meyakini bahwa apa yang dia miliki itu adalah berkat daripada Tuhan. Kalau kita memiliki berkat materi, jangan katakan karena itu kerja keras kita. Benar, etos kerja ada pada kita dan kemudian kita bekerja. Tapi Allah juga yang melimpahkan berkat atas etos kerja yang kita miliki. Dan dengan berkat itu, kita mau peduli dan berbagi bagi sesama. Sebagaimana dalam Galatia pasal 6 ayat 2, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kesimpulan dari firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada malam ini. Yang pertama, Elisa, yang kita kategorikan sebagai partner, dia memiliki integritas, dia memiliki komitmen, dan dia tidak meninggalkan Elia, tapi dia tetap setia. Itu yang harus dimiliki oleh hamba Tuhan. Yang kedua, untuk perempuan Shunem, dia memiliki etos kerja, dia percaya kepada Allah, dan dia memiliki kepedulian bagi hamba Tuhan, dan itu diwujudkannya dengan membuatkan sebuah kamar, agar ketika Elisa lewat di Shunem, dia bisa mampir dan beristirahat di sana, bahkan dengan segala kelengkapan yang ada. Kalau kita mau disebut memiliki standar hidup, maka kita harus meneladani baik Elisa maupun perempuan Shunem itu. Baru kita dikatakan anak-anak Tuhan yang memiliki standar hidup dengan integritasnya. Tuhan memberkati kita. Demikian, Bung Meyer. Amin. Menarik tentunya kita bisa
belajar banyak dari standar hidup anak Tuhan. Dan tentunya listener dimanapun Anda berada, kami juga rindu untuk Anda terlibat di jalur interaktif di jalur WhatsApp di 0811 587028 dan juga di 0853 8872 2594. Di 0811 587 028 dan juga di 0853 8872 2594. Dan pastinya sebelum kita masuk dalam sesi tanya jawab, jangan kemana-mana dulu, kita akan kembali setelah sesaat ini. berhenti sejenak kita renungkan bahwa hidup ini ada batas akhirnya. Sebelum kita tiba di batas akhir, selama masih kita bernafas, mari layani Tuhan sampai nafas kita berhenti. Masih ada matahari, masih ada bintang bulan, itu tanda masih ada kesempatan. Masih ada nafas ini, masih ada kekuatan, kan ku pakai untuk melayani
Ya, kembali lagi bersini dengan anda listener masih dalam program Reach the Unreachable, menjangkau yang tak terjangkau. Di menit ke 34 lepas pukul dari 20 atau jam 8 malam. Dan tentunya bersama narasumber kita malam hari ini Bapak Yes Timotius Asa. Dan topik yang menarik di malam hari ini yang dibahas tentang standar hidup anak Tuhan. Kita tadi belajar dari tokoh Elisa yang tetap setia. Nah, menariknya menyediakan kamar dan lain-lain. Pak Yes juga menyampaikan bagaimana mission care tentunya juga berperan. Namun ada beberapa pertanyaan yang menarik yang tentunya bisa menjadi pembahasan kita. Untuk Anda listener masih kita tunggu untuk jalur interaktifnya ya. Jalur interaktif masih terbuka di 0811 587 028 dan juga di 0853 8872 2594. Di 0811 587 028 dan juga di 0853 8872 2594. Iya, dan tentunya masih tersambung dengan Pak Yes dalam video call. Pak Mayor lanjut langsung ke pertanyaan ini, menarik tentunya. Di awal tadi Bapak sudah memaparkan bagaimana standar hidup anak Tuhan. Apa yang melatar belakangi Pak Yes untuk pemilihan topik malam hari ini Pak Yes? Silakan Pak Yes. Pendengar yang diberkati Tuhan, andai saja kita anak-anak Tuhan memiliki standar hidup, katakan mulai dari lingkup persekutuan kita di gereja kita masing-masing, maka jemaat yang sedang mengalami pergumulan dan persoalan hidup tidak akan ada di jemaat kita. Karena kita memiliki standar hidup, sehingga ketika kita melihat orang lain di sekitar kita, maka kita akan tergerak hari untuk boleh peduli dan berbagi. Artinya, kekristenan itu kadang-kadang hanya sebuah simbol. Kekristenan itu hanya sebuah status. Kekristenan itu hanya sebuah formalitas. Kalau kita datang ke gereja, itulah kita disebut Kristen. Itu berarti kita hanya melakukan ibadah-ibadah yang namanya ibadah ritual. Orang datang ke gereja melakukan ibadah dan itu ibadah ritual. Tapi bagaimana dengan ibadah aktual yang harusnya berwujud dalam tindakan dan perilaku hidup kita? Jadi kalau saya katakan, kadang-kadang kita hanya menjadi orang percaya yang ogah-ogahan, tapi tidak pernah mau serius, tidak pernah mau membuka diri, tidak pernah mau peduli dan melihat apa persoalan di sekitar orang kita. Jadi kepedulian itu harus ditumbuhkan bagi sesama kita. Bukan hanya kepada orang yang beriman, tapi juga kepada yang tidak beriman. Sehingga dengan demikian, maka standar hidup itu harus kita temukan. Artinya, kalau kita belum menemukan standar hidup, itu berarti kita belum menjadi anak-anak Tuhan yang mau peduli dan berbagi. Karena banyak orang di sekitar kita memiliki persoalan hidup yang harusnya kita juga support mereka, baik secara spiritual, moral, maupun spirit material yang harus kita berikan kepada mereka. Kita akan menghadapi masa Natal dan tentu ada banyak orang di sekitar sana yang membutuhkan perhatian kita, sehingga kepedulian itu harus kita wujudkan melalui tindakan berbagi bagi mereka yang membutuhkan. Itulah kemudian saya memilih tema ini, standar hidup orang percaya, karena kalau kita memiliki standar hidup, maka apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita wujudkan itu melalui ibadah-ibadah aktual di tengah-tengah masyarakat untuk boleh peduli dan berbagi. Seperti itu, Bung Meyer. Iya, menarik tentunya untuk kita bisa memahami lebih dalam lagi. Di segmen awal tadi juga Pak Yes menyinggung tentang mission care, baik member maupun partner. Seperti apa sih Pak kalau dalam konteks tema standar hidup anak Tuhan, standar hidup dari member dan partner mission care chapter Samarinda khususnya? Silakan Pak. Kalau kita melihat selama ini dalam kurun waktu 28 tahun Mission Care berkiprah dalam pelayanannya, pengurus dan member telah peduli dan berbagi. Dan itu sebagai wujud rasa hormat dan kepedulian itu kepada hamba Tuhan, kepada guru agama, kepada mahasiswa teologi. Ketika Mission Care ini berdiri, artinya Mission Care menjadi seperti perempuan Sunem. Dia tidak peduli apa yang terjadi dalam hidupnya, tapi dia hanya punya sebuah komitmen untuk peduli dan berbagi. Dan itu sudah dilakukan oleh Mission Care
dalam kurun waktu 28 tahun. Bahkan bukan hanya peduli dan berbagi bagi hamba Tuhan, guru agama dan mahasiswa teologi, tapi juga sudah peduli bagi bangsa ini dengan berbagai macam peristiwa bencana alam yang kita pernah alami dan kemudian kita sudah membantu. Dan itu merupakan sebuah spirit yang selalu tumbuh dalam kehidupan pelayan mission care, baik dari para pengurus maupun member. Dan itu sudah terbukti dari beberapa